Kembali bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, ribuan pencari kerja mendatangi bursa pencarian kerja yang digelar di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Membludaknya pencari kerja membuat sejumlah pelamar kerja berdesak-desakan hingga pingsan. Ribuan pencari kerja saling berdesakan untuk memasukkan lamaran pekerjaan yang disediakan penyelenggara acara di depan gedung Presiden University yang berada di Jalan Kiai Haji Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Minimnya pengamanan dari panitia membuat ribuan pencari kerja jatuh pingsan. Selain itu, beberapa pekerja sempat saling adu mulut dan nyaris terjadi kericuhan antar pencari kerja. Dari rumah dari jam 7. Ada antrean berapa jam? Apa? Antrean berapa jam? Antreannya bisa sampai sejam setengah. Jam-jam ya? Iya, berjam-jam. Desak-desakan juga? Apa? Desak-desakan? Iya, desak-desakan, dorong-dorongan. Sebanyak 64 perusahaan membuka lowongan kerja dengan merekrut 2.700 lebih tenaga kerja. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya, artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000. Artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Meski demikian, ribuan pencari kerja yang memadati bursa pencarian kerja tetap bertahan di lokasi dan berharap ke depannya pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menggelar kegiatan serupa dengan lebih baik lagi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rois melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana menghilangkan sejumlah aturan dalam lowongan pekerjaan. Mulai dari batas usia hingga syarat good looking dilarang dijadikan syarat mencari pegawai. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kementerian Ketenagakerjaan pun meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus. Kedua, soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal udah nikah, belum nikah, itu kita hapus. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah sulitnya mencari pekerjaan, Presiden Prabowo bersiap meluncurkan 6 paket bantuan pemerintah. Bantuan tidak hanya berupa potongan harga, tapi juga tambahan alokasi bansos. Berikut daftar paket bantuan dari pemerintah. Pertama, ada diskon transportasi untuk angkutan laut, kereta api, dan pesawat. Rencananya diskon akan diterapkan selama bulan Juni hingga Juli 2025. Kemudian pada bulan Juni dan Juli, pemerintah juga menerapkan potongan tarif tol di sejumlah jalur dengan target 110 juta pengendara. Tak
Tak hanya itu, 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere akan mendapatkan diskon 50%. Diskon ini akan berlaku selama bulan Juni hingga Juli 2025. Pemerintah juga akan menambahkan alokasi bansos, kartu sembako hingga bantuan pangan akan diberikan bagi 18,3 keluarga penerima bantuan. Kemudian Presiden juga janjikan akan memberikan bantuan berupa subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah UMP. Tak hanya itu, bantuan subsidi upah juga menyasar guru honorer. Terakhir, ada diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Diskon diberikan untuk buruh di sektor padat karya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, usulan penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara hingga 70 tahun datang dari Dewan Pengurus Korpri Nasional. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk regenerasi dalam tubuh ASN. Usulan untuk menaikkan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun disampaikan Korpri dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Saat ini, batas usia pensiun ASN di Indonesia berada di usia 58 tahun untuk pegawai administrasi dan 60 tahun untuk jabatan fungsional. Namun, seiring peningkatan usia, harapan hidup dan tuntutan kompetensi pegawai, Korpri menilai sudah saatnya usia pensiun ditinjau ulang. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengklaim usulan tersebut bisa diterima namun harus melalui kajian mendalam. Ya, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya. Karena sebagai sebuah usulan tentu sah-sah saja dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai Dewan Penasehat Korpri. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong upaya kolaborasi dan kerjasama intensif antar negara anggota ASEAN. Dalam KTT ke-46 ASEAN, Indonesia sepakat penguatan komitmen inclusivity and sustainability bagi kerjasama berbagai sektor di kawasan Asia Tenggara. Indonesia secara khusus mendorong langkah konkret negara ASEAN dalam menjaga perdamaian dan memperkuat kerjasama perekonomian baik secara regional maupun internasional. Indonesia juga mengajak para pimpinan negara-negara anggota ASEAN untuk terus memperluas perekonomian dan perdagangan secara inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah KTT ASEAN ke-46 menegaskan bahwa ASEAN berperan penting dalam menghadapi tantangan perekonomian global saat ini, di mana ASEAN perlu memperkuat kolaborasi dan solidaritas kawasan dalam menghadapi tantangan global secara bersama-sama. To the 46th ASEAN Summit, we say selamat datang. Malaysia is honored to chair ASEAN this year with a special significance, a decade since the establishment of the ASEAN community. At the same time, we will adopt a forward-looking 20-year vision that necessitates our unwavering commitment and collective. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah siapkan 6 paket insentif ekonomi. Tujuan pemberian paket insentif perekonomian yang mulai diberlakukan 5 Juni 2025 ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi mengumumkan pemerintah meluncurkan 6 paket insentif ekonomi yang berlaku mulai 5 Juni 2025. Tujuan dari pemberian paket insentif tersebut agar mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Menko Erlangga menegaskan ke-6 paket insentif tersebut diantaranya insentif sebesar 7 juta rupiah untuk motor listrik. Bantuan subsidi upah atau BSU, pemerintah juga memberikan insentif diskon tarif listrik, pemberian diskon tarif tol, diskon tarif penerbangan hingga jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Khusus untuk insentif motor listrik sebesar 7 juta rupiah, insentif ini merupakan lanjutan dari program di tahun 2024. Kemudian untuk diskon tarif listrik sebesar 50% ini ditujukan khusus kepada pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere. Sementara untuk insentif bantuan subsidi upah atau BSU, pemerintah tengah melakukan finalisasi besaran upah yang kemungkinan tidak lebih dari Rp600.000 yang akan diberikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk insentif diskon tarif tol akan diberlakukan saat momen lebaran tahun ini. Hal yang sama juga akan diberikan untuk diskon tarif pesawat. Pemberlakuan insentif ekonomi akan dimulai 5 Juni 2025 mendatang. Saat ini tinggal menunggu peraturan Menteri Perindustrian dan peraturan Menteri Keuangan. Sementara itu pemirsa, rencana pemerintah yang siapkan paket insentif kebijakan ekonomi yang mencakup pemberian insentif berupa potongan tarif listrik sebesar 50% dan akan berlaku mulai 5 Juni 2025 mendapat respon Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku dirinya belum mengetahui dan belum mendapatkan laporan terkait adanya rencana pemberian insentif berupa potongan tarif listrik hingga 50% pada Juni dan Juli mendatang. Pasalnya, hingga saat ini dirinya belum pernah menyampaikan soal kebijakan diskon tarif listrik terbaru. Bahlil juga enggan mengomentari lebih banyak terkait kebijakan pemberian insentif berupa potongan tarif listrik hingga 50%. Saya sampai dengan sekarang belum pernah menyampaikan itu, dan itu kan dari tempat yang lain ya, dari kementerian lain, jadi saya belum bisa mengomentari itu. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei besok. Dan begitu Hari Raya Idul Adha 2025 akan diperingati pada 6 Juni mendatang. Informasi selengkapnya saja tetaplah di Sindo Malam.